Sejarah metode perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, Sumatera. Daerah yang dimasuki Islam dari Kepulauan Indonesia adalah Sumatera bagian utara. Seperti Pasai dan Perlak karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka. Tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Kedua, Jawa. Penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik, yang wafat tahun 1101 Masehi dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad ke-13 berita-berita asing tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya. Terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi, misalnya penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan dan Gresik, juga berita Mahuan 1416 Masehi yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Sanga. Ketiga, Sulawesi. Pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak kerajaan kecil yang sebagai masih memeluk animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling terkenal adalah Kerajaan Gowotalo, Wajo, Sopeng dan Luwu 1562 sampai 1565 Masehi. Pada tanggal 22 September tahun 1605, Raja Gowa yang bernama Karang Toni Galo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Gowa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Sejak saat itu, Gowa menjadi pelabuhan transit yang ramai. Keempat, Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Dipa, Daha dan Kahuripan. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjadi hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah satu raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak Sultan Trenggono untuk memerangi Kerajaan Daha. Dengan perjanjian, apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan, maka Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dari Kerajaan Daha dapat ditundukkan. Sesuai dengan perjanjian, akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta seluruh rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamula. Menurut Acens dalam bukunya De Kroniek van Banjarmasin 1928, peristiwa itu terjadi pada tahun 1550 Masehi. Kelima, Maluku dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam antara lain sebagai berikut. Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan marhum 1465 hingga 1486 Masehi. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian Jaya, bahkan sampai ke Filipina. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 Masehi dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian Jaya. Daerah-daerah Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Misol, Salawati, Pulau Waigyo, dan Pulau Gaibe.